Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Feki Dimarinda dengan NIM 200631100063. Saya akan membahas mengenai Squash and Strike beserta Arches, di mana saya nanti akan membuat video tutorial mengenai Squash and Strike serta Arches, di mana ini merupakan implementasi dari tugas teknik animasi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu Squash and Strike. Squash and Stretch ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Pada dasarnya, ketika sebuah benda yang permukaannya empuk saat menghantam benda lain dengan keras, akan berubah bentuknya sementara sebelum akhirnya bisa kembali ke bentuk semula. Langsung saja ke contohnya. Ketika sebuah bola dilemparkan pada saat bola menyentuh tanah, maka dibuat seolah-olah bola semula berbentuk bulat sempurna menjadi sedikit lonjong horizontal. Meskipun nyatanya keadaan bola tidak selalu demikian. Hal ini memberikan efek pergerakan yang dinamis dan hidup. Baik, kita langsung saja masuk ke video tutorial untuk membuat efek squash dan strike. Yang pertama, di sini sudah ada bola, di mana saya nanti akan membuat bola. Bola ini akan mantul di permukaannya. Yang pertama saya akan mengenalkan pada bagian-bagian Blender ini. Di sini yang terdapat bolanya ini disebut dengan workspace. Kemudian di sini yang ada grafiknya ini disebut dengan graph editor. Kemudian yang bawah yang ada tulisan dan warna oranye itu dinamakan dengan dropsheet. Nah, pada bagian ini, pada bagian play ini dinamakan dengan timeline. Langsung saja masuk ke tutorialnya. Yang pertama, pada bola ini, pada jari-jari bola ini disebut dengan rigging bola. Kemudian pada rigging bola ini saya menggunakan move tool. Yang pertama kita ubah di sini. Ini kita ubah ke pose mode karena kita akan membuat efek pada bolanya. Kemudian pada dot sini kita kembalikan pada 1. Ini harus selalu pada angka 1 untuk memulai sebuah edit. Kemudian perhatikan pada keying. Pada keying ini, pada active keying sheet ini kita pilih pada location, rotation, and scale karena di sini kita akan membuat efek pada lokasi, rotasi, dan skalanya. Jika nanti lokasi, rotasi, dan skalanya sudah diaktifkan, nanti akan ada warna orange seperti ini. Kemudian pada bagian atas ini, pada bagian bola ini, untuk mengunci objeknya itu kita klik I. Nah, nanti secara otomatis pada bagian angka 1 ini akan membentuk sebuah warna oranye tadi. Nah, kemudian karena saya sudah membuat, pada detik ke-15 kita geser pada dropsheet-nya. Nah, ini pada bagian 15 ini bola membentur tanah. Untuk menguncinya kita klik I lagi, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, untuk mempersingkat waktu agar ini nanti kembali ke atas dan memantul lagi, maka kita bermain pada graph editornya. Pada graph editor, expand location properties, lalu hide semua gerakan grafik, terus kita klik yang pada Z location. Nah, kita klik semua pada Z location. Ini kita hide semua ya. Yang kita perlihatkan hanya Z. Sehingga nanti grafik Z-nya saja yang akan muncul, yang akan aktif. Kemudian pada graph editor, klik kiri pada poin yang ditunjuk. Kemudian ini kita tunjuk yang ini. Kemudian kita tekan V pada keyboard. Nah, ini nanti untuk membuat efek jatuh kan kita klik pada vektor. Nah, sehingga terbentuknya seperti ini. Seperti itu.
terbentuknya itu yaitu garis lurus saat mengarah ke bawah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek benturan. Nah, ini bolanya ini berbenturan dengan alas. Kemudian untuk membuat bola kembali ke atas agar kita tidak selalu mengklik I pada keyboard, itu kita persingkat waktu dengan grab editor. Kita klik pada poin yang akan kita duplikat. Ini kita klik, kemudian tahan pada shift, klik lagi pada titik yang kita akan copy, kemudian klik shift D. Nah, kita tarik ke sebelahnya. Ini pada detik kita klik sini. Nah, sehingga gerakannya nanti kalau kita play sebelum kita edit seperti ini. Nah, ini agar pada bagian akhir bolanya ini tidak terjatuh ke bawah. Nah, pada grab editor yang terakhir itu kita ke ataskan, kita sesuaikan agar bola itu sesuai pada alasnya. Sehingga kalau kita play pada bagian timing. Nah, seperti itu. Kita klik ke atas lagi agar tidak terlalu ke bawah. Nah, seperti itu ya. Kemudian agar ini, jika sebuah bola kan kalau dipantulkan itu akan memantul beberapa kali. Nah, kita klik lagi, kita klik, kita shift, tekan lagi, shift D, kita tarik. Seperti ini, kita ubah agar ini sejajar dengan klik pada bagian ini, kita ke ataskan agar sesuai. Nah, sehingga kalau di play seperti ini. Baik, setelah kita membuat gerakan bolanya, sekarang kita akan membuat efeknya. Untuk membuat efek squash dan strike pada bola, ini kita arahkan timeline pada frame saat bola menyentuh lantai. Jadi seperti ini. Kita arahkan pada saat bola menyentuh lantai seperti ini. Kemudian pilih squash ring dan aktifkan move tool. Baik, untuk membuat efek stretch dan squash tadi, yang pertama kita pilih pada object properties. Kemudian pada segitiga ini kita pilih squash ring ball. Nah, kemudian kita aktifkan move tool pada bagian yang atasnya saja. Kemudian kita tarik bola. Ukuran bolanya itu kita pipihkan, seakan-akan bola nanti memipih terus terpental kembali ke bentuk semula. Lah, ini pada bagian ini kita klik I. Klik I untuk mengunci objek agar bentuknya pada bagian 15 ini nanti memipih. Kemudian arahkan pada dot ini ke detik ke-14. Pada detik ke-14 ini nanti bola akan berbentuk seperti semula. Itu kita ALT G. Nah, berbentuk seperti semula. Kemudian kita kunci I. Nah, jika sudah kan seperti ini nanti. Nah, pada saat bola ke bawah kan tetap bulat, kemudian ke bawah terpental ke atas pada detik ke-16. Ini nanti kan akan berubah ke seperti semula. Itu kita
kita klik Alt G. Kita aktifkan dulu pada yang atas Alt G. Nah, terus kita kunci objeknya, bentuknya itu kita klik I. Nah, sehingga nanti kalau kita play itu seperti ini. Seperti ini. Nah, detik ini kita saat berbenturan, itu nanti bola akan berbenturan itu akan memuai. Nah, nanti akan berbentuk seperti kemudian pada detik ke-16 yang akan kembali ke bentuk semula. Kemudian kita buat lagi pada detik ke-55 pada saat berbenturan. Itu kita aktifkan. Kita pilih squash ball ring, rigging, terus kita geser ke bawah, kita melarkan lagi. Terus kita klik I, kita kunci objek, kita kembali ke belakang. Nah, ini kita klik Alt G. Nah, akan kembali ke bentuk semula, kemudian kita kunci objeknya. Nah, ini pada detik sesudahnya itu juga akan kembali ke bentuk semula. Itu kita klik Alt G, terus kita klik I. Kemudian kita coba untuk simulasikan jadi seperti ini. Kalau kita perlambat, maka akan seperti ini. Bola terjatuh, bola memuai, akan berbentuk seperti semula, kemudian bola terjatuh lagi. Nah, akan berbenturan, akan memuai lagi, dan kembali ke bentuk semula. Itulah yang dinamakan dengan efek squeeze and strike. Kemudian perhatikan, setelah kita membuat ini, di mana letak efek pada squeeze dan strike-nya. Jadi letak efek pada stretch atau memanjangnya itu kita lihat pada bagian sini. Kita klik objeknya, kita bagian Z location. Di sini kan pada graph sheet ini di mana panjang awal, panjang bola di atas, kemudian pada pantulan yang kedua itu bola akan lebih pantulannya akan lebih pendek, kemudian pantulan sebelumnya akan lebih pendek dari pantulan sebelumnya. Pantulan sesudahnya itu akan lebih pendek dari pantulan sebelumnya. Jadi jika kita animasikan itu berarti semakin bola memantul itu nanti pantulan yang terakhir itu akan pantulan yang terendah atau bola akan diam seperti itu. Nah, kemudian pada efek squeeze-nya atau memuainya itu bagaimana? Itu pada bagian sini. Kita klik pada dropsheet-nya. Nah, ini pada bagian memanjang itu bola. Nah, ini saat berbenturan disitulah efek stretch atau squeeze atau memuainya berada, atau bola ini nanti akan memanjang pada saat berbenturan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, jika kita play efek pada squeeze dan strike-nya, maka akan seperti ini. Jika kita perlambatkan, maka akan seperti ini. Nah, itu merupakan efek squeeze dan strike. Oke, lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu efek arches atau kelengkungan. Pada animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur maya yang disebut dengan arches. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik, karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkungan, termasuk lingkaran, elips, atau bola. Sebagai contoh, arches ditunjukkan pada lintasan tangan saat melempar bola dan lintasan gerak bola di udara. Seperti ini. Nah, ini
kelengkungan bola saat kita melempar suatu bola. Baik, kita lanjutkan ke tutorial untuk membuat arches. Untuk efek arches ini yaitu efek lengkungan. Jadi, jika bola ini nanti dilempar, maka bola ini nanti akan melengkung melewati baloknya, melengkung seperti ini. Nah, seperti ini. Tidak, kalau bola dilemparkan tidak secara vertikal, tegak lurus dan langsung jatuh ke bawah, kan juga tidak. Bola ini nanti akan melengkung ke atas. Seperti ini. Kita arahkan bola, kita geser ke atas seperti ini. Itu kita pada frame 30 kita kunci pada frame 30, kemudian arahkan seolah-olah di tengah seperti ini, klik I, kemudian pada klik I untuk mengunci. Kemudian kemudian kita geser pada dot, kunci I, kunci I. Nah, jadi kalau kita play seperti ini. Nah, itu gerakan bola melengkung atau arches, yaitu gerakan bola ketika seakan-akan bola itu melengkung untuk menyesuaikan dengan bentuk kenyataannya. Jadi, arches itu adalah efek lengkungan. Misalnya pada bola ketika dilempar, nah akan bergerak melengkung melewati balok di tengahnya, seperti itu. Jadi jika di play, demikian yang dapat saya sampaikan untuk gerakan efek squeeze dan stretch serta arches. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.